Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok PPL SD Negeri Lawang Gintung 2 akan memaparkan materi topik 3, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan mengulas asesmen di ruang kelas. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota dari kelompok PPL SD Negeri Lawang Gintung 2, yakni Adelia Cahyati, dari Naila Salsabila, Dila Imelga Putri, Mutiara Jelita Putri, Nabila Abdul Hakim, dan Sylvia Hamzari. Selamat menyaksikan video pemaparan dari kelompok kami. Kelompok kami mengulas asesmen pada modul ajar mata pelajaran matematika fase A kelas 2. Untuk capaian pembelajarannya dapat dilihat di samping kanan saya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Terdapat 8 poin dapat dilihat di samping kanan saya. Lalu materi ajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, jenis asesmen. Jenis asesmen formatif berupa pengerjaan LKPD kelompok di proses pembelajaran dan tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya, bentuk asesmen. Bentuk asesmen soal tertulis berupa pengerjaan evaluasi secara individu pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terkait materi pembelajaran yang telah dipelajari. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Menurut hasil analisis kelompok kami, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu pada saat guru menggali informasi terkait pemahaman awal peserta didik. Di antaranya, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran untuk dapat mendiagnosa kemampuan awal peserta didik terhadap materi pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman awal tersebut. Nantinya diharapkan pembelajaran dapat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dalam bagian modul pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Di antaranya, sebelum memasuki ke dalam materi pembelajaran, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Misalnya, coba amati teman-temanmu, ada berapa jumlah siswa laki-laki? Dan ada berapa jumlah siswa perempuan? Lalu, apabila dijumlahkan, berapa jumlah siswa keseluruhan di kelas 2C? Dan pertanyaan lainnya, misalnya, apabila ada yang tidak hadir 3 orang, maka jumlah keseluruhan siswa di kelas 2C menjadi berapa ya? Pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut dapat diberikan guru untuk dapat mengetahui pemahaman awal peserta didik, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awal peserta didik, agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Soal nomor 2, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Dalam rancangan modul ini, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, di mana pada asesmen yang diberikan, guru mempergunakan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka atau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti pada pertanyaan pemantik. Yang pertama, coba amati teman-temanmu, ada berapakah jumlah siswa laki-laki? Pertanyaan yang kedua, ada berapakah jumlah siswa perempuan? Pertanyaan ketiga, apabila dijumlahkan berapakah jumlah keseluruhan siswa kelas 2C? Pertanyaan terakhir, apabila ada yang tidak hadir 3 orang, maka jumlah keseluruhan menjadi berapa?
Selanjutnya, konteks lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik pada modul ajar terdapat juga dalam LKPD dan soal evaluasi. Kesesuaian menyertakan konteks lingkungan budaya dalam LKPD dan soal evaluasi dapat membuat siswa merasa lebih terhubung dengan materi. Ini juga dapat memastikan bahwa asesmen memahami latar belakang dan pengalaman peserta didik. Berikut disajikan LKPD pada modul. Berikutnya disajikan soal evaluasi pada modul. Dapat dilihat terdapat 3 bentuk soal evaluasi, yaitu untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Baik, selanjutnya nomor 3. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik ialah dengan guru memberikan evaluasi yang menyesuaikan dengan jenjang kemampuan peserta didik, salah satunya pada penilaian kognitif. Bisa terlihat dari modul yang disajikan, di mana guru memberikan 3 jenis kemampuan dalam membuat rubrik evaluasi kognitif peserta didik dari tingkat low, mods, dan HOTS. Nah, dalam modul ini, peserta didik disajikan beberapa jenis asesmen dalam bentuk kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, yakni kelompok A, HOTS, B, MODS, C, LOTS, yang mana kelompok tersebut disesuaikan dengan jenjang kemampuan peserta didik. Nah, bisa terlihat dari bentuk soal yang disajikan, di mana kelompok A, guru memberikan soal kepada peserta didik yang memiliki pemahaman tinggi, dapat diberikan asesmen dengan tugas yang memiliki kesulitan dan tantangan yang kompleks. Kemudian, kelompok B, guru memberikan soal kepada peserta didik dalam pemahaman sedang, akan diberikan tugas yang seimbang, yaitu tidak sulit dan tidak sederhana. Dan kelompok C, peserta didik dalam tingkat pemahaman rendah yang membutuhkan bimbingan dapat diberikan asesmen dengan tugas yang lebih sederhana. Soal tersebut tidak sama, namun soal setiap kelompok mengacu pada tujuan yang sama. Nomor 4, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Menurut kami, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Bisa kita lihat pada sintaks 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di nomor 11 ada kelompok lain memberikan tanggapan terhadap tugas yang dibuat oleh kelompok lain. Lalu, peserta didik diberi penguatan yang telah diungkapkan oleh kelompok lain dan guru. Kemudian, berikut disajikan rubrik penilaian psikomotor pada modul ajar yang kami analisis. Selain itu, peserta didik mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuannya dalam memahami materi yang telah dipelajari. Berikut disajikan soal evaluasi pada modul sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jawabannya, sebagai seorang guru tentunya akan melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yakni
tahapan yang pertama, memahami tahapan perkembangan peserta didik. Lalu tahap yang kedua adalah mengakomodasi lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kami yakin efektivitas asesmen di kelas akan meningkat karena asesmen yang disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal ini juga akan membantu kami sebagai guru untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang pemahaman dan kemampuan peserta didik, sehingga kami dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.